Salam kerahiman. Hari ini 7 Maret kita akan baca dari 4 nomor. 950, 951, 965, dan 975. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 950. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. 951. Oh kerahiman ilahi yang tak terselami dan tak terbatas. Siapa dapat mengagungkan dan menyembah Engkau secara pantas? Oh sifat teragung Allah yang maha kuasa, Engkaulah harapan yang menggembirakan bagi orang berdosa. Dalam satu madah padukanlah dirimu, hai bintang-bintang bumi dan laut. Dalam satu paduan suara nyanyikanlah kerahiman ilahi yang tak terselami dengan penuh syukur dan gegap gempita. 965. Yesus memandang aku dan berkata, jiwa-jiwa pada binasa, meskipun sengsaraku amat pahit. Maka kepada mereka aku memberikan harapan terakhir untuk selamat, yakni pesta kerahimanku. Kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Wahai juru tulis kerahimanku, tulislah, katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar ini, sebab hari yang mengerikan, yakni hari penghakimanku, sudah dekat. 975. Hari ini aku mendengar kata-kata ini. Berdoalah bagi jiwa-jiwa agar mereka tidak takut menghampiri sidang kerahimanku. Jangan jemu-jemu mendoakan orang-orang berdosa. Engkau tahu betapa jiwa-jiwa itu membebani hatiku. Ringankanlah duka citaku yang dahsyat ini, salurkanlah kerahimanku. 950. Doa Suster Faustina ya. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas. Dan ada harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Di sini Suster Faustina pakai kata kami, bukan saya. Artinya dia berdoa pada Allah Bapa bukan hanya untuk dia sendiri tapi untuk kita semua juga, para devosan kerahiman. Orang-orang yang dikasihi oleh Suster Faustina. Supaya pada saat sulit, kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati. Tapi dengan kepercayaan yang teguh, menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Suster Faustina minta pada Allah untuk memandang kami, kita semua yang berdoa kepada Tuhan. Supaya pada saat-saat sulit, seperti mungkin contoh sekarang ini pada saat pandemi, pada saat sulit, pada saat tidak tahu bagaimana masa depan, kapan ini berakhir. Ada seorang teman ya, dia usaha catering. Usahanya besar. Dia juga nggak tahu kapan ini akan pulih. Sementara begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, biaya operasional, biaya fixed cost-nya, gaji karyawannya ya. Itu yang harus dia pertahankan. Tapi kapan ekonomi ini akan pulih kembali? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Dia secara hitungan nggak sanggup bertahan untuk masa seperti itu. Sehingga dia harus mengambil satu langkah yang lebih konkret untuk bagaimana menghadapi masa depan itu. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina supaya pada masa sulit, contohnya seperti sekarang ini, kita nggak jadi putus asa dan remuk hati.
minta rahmat dari Tuhan supaya kita nggak jadi orang-orang yang putus asa dan remuk hati, tapi punya kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan menyerahkan diri pada kehendaknya Tuhan. Mari kita semua diajak untuk berdoa pada Tuhan, berserah pada Tuhan, minta rahmat Tuhan, minta bimbingan Tuhan, minta pemeliharaan Tuhan untuk hari kita selanjutnya. Oh kerahiman ilahi yang tak terselami dan tak terbatas, siapa dapat mengagungkan dan menyembah Engkau dengan pantas? Suster Faustina aja enggak merasa pantas untuk mengagungkan Tuhan. Karena dia memang rendah hati, dia merasa tidak punya apa-apa yang untuk bisa mengagungkan Tuhan. Jadi dikatakan siapa yang pantas? Engkau harapan yang menggembirakan bagi orang berdosa. Buat kita semua yang sadar bahwa kita berdosa, maka Suster Faustina katakan Tuhan, Allah, Bapa kita adalah harapan yang menggembirakan buat kita semua. Dalam satu paduan suara bersama bintang-bintang bumi dan laut, nyanyikanlah kerahiman ilahi yang tak terselami dengan penuh syukur dan gegap gempita. Suster Faustina terus mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Bahkan dikatakan dengan penuh syukur dan gegap gempita. Mari kita cari apa yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Contoh ya, beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar yang mengejutkan dan menyedihkan. Dulu saya punya satu anak buah ya, manajer. Waktu itu dia masih jadi manajer saya. Terakhir saya dengar dia sudah jadi seorang direktur. Badannya kuat, sehat, olahraga rajin, dan karirnya sedang terus menanjak ya. Tiba-tiba saya mendapat fotonya dan dikatakan RIP. Saya sampai tanya balik, ini betul nggak ya? Dan ternyata dia kena COVID. Dia meninggal karena COVID. Saya bertanya lagi, ini hidup memang sungguh suatu misteri. Dia sedang di karir puncaknya, umurnya juga masih muda, menurut saya belum 50 tahun. Dia sehat, dia memperhatikan kesehatannya, dia energik, tapi dengan hitungan hari, dia sudah langsung hilang. Nah mari Bapak Ibu, kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, hargailah kehidupan itu. Syukurilah kehidupan itu. Buka mata, syukur Tuhan, masih dikasih kehidupan. Lihat banjir, syukur Tuhan, karena masih semata kaki. Lihat lagi banjir, yang gak pernah kena kebanjiran sekarang kena banjir. Bersyukur Tuhan karena walaupun rumah saya kebanjiran tapi seluruh anggota keluarga saya masih sehat. Bersyukur Tuhan. Mari syukuri apa yang kita masih bisa syukuri. Ada teman juga kena banjir, dia bersyukur karena walaupun kena banjir dia masih bisa berbagi. Di tengah-tengah kesulitannya dia juga masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Penuh syukur dan gegap gempita. 965 dikatakan oleh Yesus, jiwa-jiwa pada binasa. Meskipun sengsaraku amat pahit. Yesus datang ke dunia bukan untuk bersengsara ya, seperti hari-hari yang lalu saya katakan. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, dia harus bersengsara untuk menyelamatkan kita semua. Dia rela lakukan itu sebagai tanda kasihnya, tanda cintanya. Nah di sini Yesus bilang, walaupun sengsaraku begitu amat pahit, aku amat menderita, tapi jiwa-jiwa masih banyak yang binasa karena tidak memanfaatkan penderitaan yang Yesus sudah lakukan. Dan Yesus katakan di sini, maka pada mereka aku memberikan harapan terakhir untuk selamat, yaitu pesta kerahimanku. Yesus
tak jemu-jemu, nggak bosen-bosen, terus memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk selamat. Yesus sudah menderita. Dia sudah katakan banyak jiwa yang binasa meskipun sengsaraku sangat pahit. Karena mereka nggak memanfaatkan hal itu, karena kasihnya Tuhan, karena kerahimannya Tuhan, dia terus menawarkan keselamatan kepada kita manusia berdosa. Sehingga dikatakan, kepada mereka aku memberikan harapan terakhir untuk selamat. Harapan terakhir ya. Jadi ini udah satu-satunya lagi, udah nggak ada lagi yang lain, yaitu pesta kerahimanku. Di sini dikatakan mereka itu adalah mencakup kita semua, manusia yang hidup di dunia, manusia yang berdosa. Nggak peduli dia mengasihi Tuhan atau enggak, ya. Tapi di sini Tuhan masih memberikan kesempatan mereka semua untuk selamat. Harapan terakhir untuk selamat. Kita semua tahu akan ada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kalau hari itu tiba, contohnya kita atau contohnya mereka-mereka yang mengalami dalam sakratul maut, jam kematiannya, hari kematiannya, pasti ada ketakutan, ada sakratul maut, ada hal yang mengerikan yang harus dia hadapi. Bagaimana nanti setelah saya mati? Saya ada di mana? Dan gambar itu semua dosa-dosa, kesalahan dan segala macam yang dilakukan selama dia hidup. Apa yang terjadi pada mereka yang gak pernah cari Tuhan? Gak mau kenal Tuhan? Kalau hal itu terjadi pada mereka, bagaimana jiwa mereka? Tapi Tuhan yang Maha Rahim tetap gak mau kehilangan mereka. Oleh sebab itu dikatakan harapan terakhir untuk selamat adalah pesta kerahiman. Hari yang spesial. Hari kerahiman. Dan melalui pesta kerahiman, manusia bisa menimba rahmat dari Tuhan. Menimba rahmat keselamatan dari Tuhan. Karena pada hari itu, Tuhan siap mengampuni dosa manusia. Asal mereka mau memuliakan Tuhan. Mereka mau memuliakan kerahimannya, mau percaya pada kerahiman Tuhan, mau bertobat, mau menerima kemuliaan Tuhan, mau menerima kerahiman Tuhan. Mereka perlu membuat persiapan agar bisa menerima rahmat dari Tuhan. Rahmat indulgensi penuh, rahmat dibebaskan dari dosa dan hukuman itu Yesus mau berikan kepada sekian banyak orang. Tapi hanya mereka-mereka yang sudah melakukan persiapan yang bisa menerimanya. Contoh yang gampang, Yesus mau memberikan sesuatu. Tapi kalau tangan saya tutup, saya nggak menerima rahmat apa-apa. Saya harus membuka tangan saya supaya saya bisa menerima rahmat dari Tuhan. Nah, membuka tangan ini adalah persiapan yang harus kita lakukan. Kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita menerima sakramen tobat, kita menerima komuni, menerima Yesus hadir dalam diri kita, berdoa wujud Bapa Paus, dan melakukan perbuatan belas kasih seperti yang Yesus minta. Maka tangan kita betul-betul terbuka untuk bisa menerima rahmat indulgensi penuh yang Tuhan berikan. Kita perlu menyiapkan hati kita untuk pesta kerahiman tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi hari ini Yesus ada bicara 3 tahapan. 1, kesempatan terakhir yaitu pesta kerahiman. Yang kedua, kalau mereka nggak mau terima kemuliaan Tuhan, maka mereka akan binasa selama-lamanya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak peduli pada kasih Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang gak mau terima bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Inilah situasi yang sangat memprihatinkan. Karena sampai sekarang ada aja orang yang sudah sekarat, sudah mau mati, tapi masih dendam, masih marah, masih gak mau mengampuni orang lain. Ini yang sangat memprihatinkan. Nanti kemana dia setelah meninggal? Tuhan ingin
semua orang berbahagia bersama Dia. Tuhan ingin ciptaannya semua akan bersatu dengan Dia sebagai pencipta. Enggak ada satu juga yang mau Dia singkirkan, mau Dia lepaskan. Dia ingin semuanya bersatu dengan Dia. Tapi Dia nggak berdaya kalau manusianya yang nggak mau berrelasi dengan Tuhan, karena manusia punya kehendak bebas. Coba kita lihat ya dari Yohanes 12, 32-33. Di sana dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dikatakan oleh Yesus, apabila aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang itu kepadaku. Nah, kembali lagi kalau orang yang tidak mau memuliakan kerahiman Tuhan, dia akan binasa selama-lamanya. Kalau seseorang nggak peduli pada Tuhan, maka dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Manusia yang memuliakan Tuhan adalah yang jiwanya berserah pada Tuhan, yang menerima Tuhan dengan sepenuh hati dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Nah, yang ketiga, pesan Yesus yang ketiga dalam diary hari ini, wahai juru tulis kerahimanku. Jelas Yesus katakan kepada Suster Faustina sebagai juru tulis kerahimanku. Tulislah, ya jelas. Sebagai juru tulis dia minta tulislah. Katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar ini. Sebab hari yang mengerikan, yaitu hari penghakimanku sudah dekat. Yesus memberi informasi, memberi warning bahwa hari yang mengerikan, yaitu hari penghakimanku sudah dekat. Dia bukan nakut-nakutin ya, tapi ini satu kenyataan untuk memberitahu bahwa hari yang mengerikan, hari penghakiman itu sudah dekat. Jadi bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Sehingga di situ dikatakan tulislah supaya semakin banyak orang bisa baca, bisa tahu mengenai hal ini. Hari yang mengerikan, hari yang menakutkan. Karena akan datang secara mendadak dan tidak terduga. Seperti tadi saya cerita ya, teman saya yang meninggal karena COVID. Saya bayangkan saya menjadi dia. Saya masih muda, saya sehat, saya olahraga setiap hari, saya nggak ada sakit penyakit. Saya sudah mungkin lakukan prokes ya, saya nggak tahu. Tapi saya melihat dia sangat energik. Terus tiba-tiba sakit, masuk ke rumah sakit, dalam hitungan hari, terus hilang. Apakah dia sudah menyiapkan diri? Apakah dia sudah bersiap-siap? Nah, inilah hari yang mengerikan, hari yang menakutkan karena dia datangnya tiba-tiba. Kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu menyiapkan diri. Pada waktu hari itu datang, nggak ada kesempatan lagi mungkin untuk berefleksi, untuk memeriksa batin, untuk berdoa bahkan ya, atau minta pengampunan. Kalau orang yang sakit makin hari makin parah, makin ketahuan atau bahkan dokter bilang sudah nggak ada harapan, itu adalah hal yang baik juga, berarti kita sudah bisa bersiap-siap untuk ketemu Tuhan. Mohon ampun, berdoa, dan banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai persiapan diri. Tapi kalau saya jadi kayak seperti teman saya itu, saya merasa sehat, merasa fit, merasa nggak ada keluhan. Belum tentu mempersiapkan diri dengan berdoa dan mohon ampun. Maka supaya manusia tidak binasa selama-lamanya, maka setiap saat kita perlu menyiapkan diri, menganggap hari ini adalah hari yang terakhir. Supaya kapanpun Tuhan panggil, kita sudah siap.
9:75. Yesus masih katakan lagi, berdoalah bagi jiwa-jiwa agar mereka tidak takut menghampiri sidang kerahiman. Ini sudah saya singgung ya. Kenapa orang nggak mau datang ke sidang kerahiman? Sidang kerahiman itu adalah sakramen tobat, ruang pengakuan ya. Kenapa Yesus bilang jangan takut? Karena banyak orang yang takut datang ke ruang pengakuan. Takut dosanya nanti ketahuan, takut dosanya besar nanti nggak diampuni, takut nanti romonya ngomong-ngomong sama orang lain. Ada ketakutan. Padahal yang diutamakan dalam menerima sakramen tobat itu bukan dosa-dosa kita yang harus kita aku, tapi pengakuan kita, iman kita bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan Tuhan malah akan memberikan kekuatan, akan memberikan rahmat-rahmat baru untuk kita supaya kita semakin bisa bertahan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Ini biar menjadi masukan kita semua ya, bahwa kamar pengakuan bukan tempat untuk diadili, tapi justru tempat untuk kita mengalami kasih Tuhan. Dan imam, pastornya bukan untuk tempat kayak hakim yang mengadili, tapi justru dia adalah yang tugasnya menyapu dosa. Kita bercerita padanya, dia yang akan mengolah untuk juga berdoa untuk kita supaya kita semakin hari hidup kita semakin benar. Jadi dia yang menyapu dosa kita. Kita yang seolah-olah punya dosa, punya sampah, kita serahkan pada imam untuk nanti imam yang buang sampah itu. Jadi jangan khawatir nanti imam yang akan bercerita tentang dosa-dosa kita. Karena itu sampah. Ya dibuang, bukan untuk diingat-ingat, bukan untuk disimpan. Dalam sakramen tobat, yang utama bukan dosa, tapi yang utama adalah kematian Yesus dan kebangkitannya. Kemenangan Yesus atas dosa. Pada saat manusia mengaku dosa, ia berjumpa dengan kasih Allah yang akan mengubah hidupnya. Jadi sering-seringlah terima sakramen tobat. Kita bertemu dengan kasih Tuhan dan kasih Tuhan yang akan merubah hidup kita. Begitu pula dengan kita menerima atau ikut dalam perayaan Ekaristi. Setiap hari ikut perayaan Ekaristi, percaya yakin Tuhan yang masuk ke dalam diri kita itu akan merubah kita. Begitu pula dengan menerima sakramen tobat. Jangan jemu mendoakan orang-orang berdosa, ini yang diminta oleh Yesus. Kepada kita semua, jangan jemu mendoakan orang yang berdosa. Engkau tahu betapa jiwa itu membebani hatiku. Karena pada dasarnya Yesus ingin semua jiwa-jiwa selamat. Kalau orang itu masih berdosa, maka itu menjadi beban dari hatinya Yesus. Oleh sebab itu, dia minta supaya kita jangan jemu berdoa buat orang-orang berdosa. Ringankanlah duka citaku dengan dahsyat dan salurkanlah kerahimanku. Ringankanlah duka citaku yang dahsyat. Jadi sungguh luar biasa duka citanya Tuhan karena manusia-manusia itu berdosa. Dan dia ingin melalui doa-doa kita, kerahimannya Tuhan itu tersalur untuk mereka. Karena ingat ya, Yesus katakan kalau kita berdoa koronka buat seseorang, maka tanpa kita sadari kita sedang mendorong dia semakin mendekati Tuhan. Pandang orang berdosa dengan mata penuh kelemah lembutan dan cinta. Nah, itu yang menjadi PR kita semua nih sekarang ya. Kita kalau berdosa, kita mohon ampun, kita terima sakramen tobat, kasih Tuhan meliputi kita, merubah kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dan sehubungan dengan permintaan Yesus untuk jangan jemu berdoa untuk yang berdosa, maka selain kita berdoa untuk mereka yang berdosa, mari kita lakukan juga tindakan-tindakan aktif, nyata. 1. Pandang orang berdosa dengan mata yang penuh kelembutan dan cinta. Jangan mata yang menuduh, jangan mata yang menghakimi, jangan mata yang mencibir, cuek. Kamu berdosa, jangan ya. Tapi mari kita rubah pandangan mata kita, mata yang penuh kelembutan dan cinta.
Karena sebetulnya setiap manusia berdosa butuh uluran tangan dan hati, butuh support, butuh butuh diterima. Penting untuk menolong manusia. Karena mereka ada orang-orang tertentu yang terbelenggu dalam ikatan-ikatan dosa tertentu. Nah, kita yang sudah tahu, mari kita bantu dia untuk bisa melepaskan diri dari ikatan dosa tersebut. Ini adalah perbuatan belas kasih. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita lakukan itu. Contoh ya, ada ikatan dosa. Dia terikat dengan satu kebiasaan, ingin selalu berhubungan dengan wanita lain. Ada dorongan yang seperti itu. Dia sudah punya istri, istrinya cantik, tapi dia masih punya keinginan untuk berhubungan dengan wanita lain. Ada ikatan dosa yang seperti itu. Kita bantu dia, kita berdoa, kita memberikan penjelasan, memberikan masukan untuk dia akhirnya bisa mengambil intisari daripada masalah yang dia hadapi. Contoh yang sederhana ya. Pernah ada satu orang laki-laki yang punya kebiasaan seperti itu. Ngobrol-ngobrol dengan suami saya, sehingga suami saya katakan, apa sih yang kamu cari? Oh, berarti saya masih kuat, saya laku, saya bisa, saya merasa hebat, saya merasa berkuasa. Oke. Terus setelah kamu merasakan perasaan itu semua, terus apa? Puas nggak? Puas. Tapi dia bilang, dorongan untuk melakukan lagi ada lagi. Karena saya harus membuktikan bahwa saya masih berkuasa, saya masih kuat, saya masih hebat, saya masih disukai orang. Oke, lakukan lagi. Setelah itu, apa yang kamu dapat? Puas. Mulai dia berpikir, iya, apa yang saya kejar ya? Karena ternyata kepuasan itu semu, hanya sesaat. Nah, pada saat dia sudah mulai terbuka hal tersebut, suami saya bilang, coba kamu lihat sekarang dari sisi istri kamu. Kira-kira senang nggak punya suami seperti itu? Bagaimana dengan anak-anak kamu? Dan bagaimana kalau kamu bawa penyakit ke rumah? Kamu sayang nggak sama istri kamu? Oh ya, saya sayang. Pantas enggak kamu lakukan itu? Nah, secara bertahap, akhirnya dia bisa mempunyai satu pengertian bahwa yang dia lakukan itu egois. Untuk kesenangan sendiri, tapi menyakiti orang yang dia kasihi. Untuk membuktikan bahwa dia mengasihi istrinya, dia harus bisa berkorban. Dia melepaskan keinginan-keinginan jasmani dia untuk membuktikan bahwa kasih saya ke istri saya jauh lebih besar, maka saya harusnya bisa berkorban. Nah, inilah yang perlu dibantu untuk dia bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat dia. Dan sebagai akhir dari cerita semuanya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Doa ini Pak Stephen Lex yang ajarkan dalam salah satu bukunya. Tapi diharapkan semoga dengan kita ulang-ulang doa ini, maka kita akan merasakan manfaatnya. Bisa merasakan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang disengsarakan, Yesus yang disalibkan, Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang Maha Rahim, kemuliaan bagimu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak
masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.